Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang gak pernah kita duga sebelumnya. Khususnya dengan peristiwa yang menyakitkan atau mengecewakan, mengagetkan, yang membuat kita bisa shock. 4 hari lalu anak kami yang pertama mengalami kecelakaan pada saat dia sedang berhenti untuk berbelok ke kanan. Tiba-tiba dari arah depan ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi yang melewati marka jalan dan akhirnya kaki kanan dari anak kami tertabrak. Atas pertolongan Tuhan, kondisi putri kami baik dan tidak ada tulang yang patah. Sesuatu yang buruk bisa datang tiba-tiba. Meskipun kita sudah cukup berhati-hati di jalan, namun orang lain bisa bertindak gegabah, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab. Mobil yang menabrak, kabur, artinya orang itu tidak bertanggung jawab. Itulah kisah kecil yang bisa terjadi kepada kita, meskipun kita sudah prepare dengan baik apa yang hendak kita lakukan, namun sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang buruk dapat menimpa kita. Saudaraku, dalam lingkup yang paling kecil, misalnya di dalam keluarga kita, ada hal-hal sepele yang ternyata bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Ada perkataan kita, sikap orang lain atau tindakan yang bisa diartikan berbeda dan mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga hal ini memunculkan masalah baru. Saudaraku, banyak kejadian yang tak terduga yang membuat kita menjadi terpuruk, membuat emosi kita menjadi tidak baik. Sebab banyak hal terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Istilah yang sering kita dengar hari ini adalah kena mental. Ya, kena mental. Namun firman Tuhan hari ini berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, kesetiaan Tuhan adalah jaminan ketenangan bagi jiwa kita, khususnya di dalam menghadapi pergumulan yang datang tiba-tiba. Tidak seorang pun yang pernah mengharapkan sesuatu yang buruk datang dan menimpa hidupnya, yang mengharapkan kecelakaan terjadi atas diri dan keluarganya. Namun kenyataan hidup bisa berkata lain. Sesuatu yang tidak kita harapkan bisa saja datang dengan tiba-tiba dan sangat mengejutkan, membuat kita shock. Untuk itu, ketenangan di dalam menghadapi setiap peristiwa sangat diperlukan. Saudara, ketenangan itu hanya ada di dalam Kristus, sebab Ia setia dengan janjinya bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita. Sekalipun kita sedang di dalam kesusahan, pergumulan yang berat, akan masalah dan ketertekanan atas apa yang terjadi, kita bersyukur ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap tenang. Ketenangan sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, sebab jika kita panik atau emosi, maka langkah yang akan kita ambil seringkali memunculkan masalah baru. Ketenangan adalah wujud dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ketenangan terjadi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ketenangan akan membawa kita tidak terjerumus di dalam kepanikan yang berlebihan, yang seringkali diikuti dengan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Ketenangan akan memimpin kita untuk melihat dan belajar apa rencana Allah atas hidup kita melalui peristiwa yang sedang kita hadapi. Ketenangan hanya terjadi tatkala kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan
kita selalu mempercayai bahwa segala kuasa dan kedaulatannya dan kesetiaan Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Mari kita memasuki minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, melindungi hari-hari kita yang kita lalui, kita lewati bersama dengan keluarga kita. Demikian juga di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Dan biarlah kita percaya apapun yang terjadi atas hidup kita, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami harus tetap tenang, kami harus tetap belajar berserah kepadamu. Di sanalah kami akan memperoleh sebuah hikmat daripada Tuhan, agar keputusan-keputusan yang kami ambil di dalam pergumulan itu, kami tidak salah langkah. Mohon Roh Kudus menyertai perjalanan kami, pimpin kami supaya kami tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jadi saudara-saudaraku, istilah kena mental bisa juga akan kita alami. Sebab banyak peristiwa, banyak hal yang membuat kita menjadi shock dan terpuruk. Namun yakinkan hari ini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.